Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zainul Arifin, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM akhir 197. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya yaitu mata kuliah Peramalan Bisnis. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Ahmad Budi Setio SA ME selaku dosen pengampu mata kuliah Peramalan Bisnis. Nah, di sini adalah tugas yang dimana kita disuruh bikin peta konsep lalu dijelaskan terkait peta konsep tersebut. Yang pertama di sini ada learning programming yaitu merupakan metode matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil dengan pertimbangan kendal yang ada. Jadi linear programming itu tidak jauh yang saya jelaskan tadi, singkatnya seperti itu. Dan juga ada transportation method, yaitu transportation method adalah teknik dalam linear programming yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya pengiriman. Jadi mengefisiensi biaya pengirimannya itu kayak seperti zaman sekarang itu kayak paket begitu ya teman-teman. Dan juga ada regression forecasting. Sorry karena di sini saya tidak terlalu fasih untuk berbahasa Inggris. Yaitu adalah metode statistik untuk meramal nilai suatu variabel dependen berdasarkan hubungan dengan suatu atau lebih variabel independen di dalam peramalan bisnis. Hal ini digunakan untuk menemukan tren dalam data historis. Jadi singkatnya begitu ya teman-teman. Dan juga ada game theory. Game teori ini adalah merupakan studi matematika tentang strategi pengambilan keputusan secara kompetitif. Hal ini biasa digunakan untuk menemukan harga pasar kompetitif. Dan juga ada lagi di sini location theory. Location theory di sini adalah merupakan teori tentang cara menentukan tempat bisnis. Jadi kita kayak menaruh di mana bisnis kita ini akan berjalan, bisnis kita ini akan didirikan, di mana kita akan membangun bisnis ini. Jadi kita harus menentukan lokasinya begitu. Dan juga Hungarian method yaitu algoritma otomatis dalam memecahkan masalah penugasan secara efisien. Kita juga perlu Hungarian method itu ya. Dan juga ada Quenyong theory. Quenyong teori adalah optimasi dalam memecahkan masalah penugasan secara efisiensi. Adalah sistem antrian dan waktu tunggu dalam pelayanan guna optimasi orasi di tempat. Jadi peramalan bisnis itu ada juga Quenyong teori yang merupakan adalah sistem antrian dalam waktu tunggu dalam pelayanan guna optimasi operasi di tempat. Juga di sini ada network analysis forecasting. Network analysis forecasting adalah cara untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan antara elemen. Jadi kita itu dalam peramalan bisnis ini kita perlu network analysis forecasting yang menghubungkan antara kita sama elemen yang lain begitu ya. Dan juga di sini yang terakhir yang terakhir di sini ada analisis exponential analysis. Metode peramalan melihat tren dari historis. Hal ini bisa digunakan untuk jangka pendek. Jadi yang dinamakan exponential analysis ini metode peramalan yang tren diri historis. Hal ini bisa digunakan hanya jangka pendek, bukan bisa digunakan dalam jangka panjang. Jadi begitu. Mungkin hanya sekedar
Itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan. Di sini yang saya paham mungkin hanya seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.